Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anggita Galuskarini. Saya mahasiswa Kalbis Institute 2017 dari Strategi Komunikasi. Nah, izinkan saya sebagai moderator untuk mempresentasikan materi tentang manajemen dan kepemimpinan. Banyak sekali yang menyebutkan bahwa manajemen ialah pemimpin atau kepemimpinan dan sebaliknya, kepemimpinan ialah manajemen. Dan apakah tugas mereka juga sama, manajemen dengan pemimpin? Yuk kita bahas di materi ini. Manajemen ialah seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, hingga mengatur bagaimana anggota timnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan atau diharapkan. Mereka akan bertugas mengatasi setiap permasalahan yang ada atau yang timbul dalam anggota timnya, sehingga hal tersebut dapat memutuskan solusi yang terbaik untuk anggota timnya. Nah, sedangkan kepemimpinan ialah seorang pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinan untuk menetapkan tujuan dan arah yang baru. Kemudian pemimpin tersebut akan memotivasi dan memberikan pengaruh anggota timnya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimana seorang pemimpin juga harus meninjau perkembangan anggotanya hingga memastikan bahwa setiap anggotanya berada di jalur yang diinginkan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Nah, kita tahu manajemen dan kepemimpinan itu sekarang berbeda kan? Nah, kita contohkan seperti manajemen itu seorang manajer sepak bola, yang dimana manajer sepak bola itu sebelum memberikan atau menyuruh anggota timnya untuk bertanding di lapangan, pasti manajer memiliki pertama tadi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan hingga mengatur bagaimana nanti anggota timnya bermain di lapangan atau bermain bola yang nantinya hal tersebut dapat agar para anggotanya tidak bingung nantinya di lapangan tugasnya harus apa, terus bagaimana. Nah, hal tersebut juga diharapkan dapat berjalan optimal atau maksimal yang diharapkan oleh manajer tersebut, yang nantinya satu yaitu tujuannya untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan dalam bermain sepak bola. Nah, sedangkan kepemimpinan itu kita contohkan sebagai atau contohnya seperti ini presiden di mana dia seorang pemimpin yang memiliki fungsi dan memiliki tujuan dan arahan baru untuk lebih baik lagi dan menciptakan hal-hal yang baru untuk para anggota timnya atau bawahannya yang nantinya tujuannya satu juga untuk mencapai yang diinginkan atau yang ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada arah. Manajemen berfokus pada merumuskan rencana, jadwal tujuan khusus, dan mengalokasikan sumber daya mengarahkan fokus pada hasil jangka pendek. Nah, tadi kita udah tahu kan manajer sepak bola memiliki rencana, terus juga mengontrol atau memiliki jadwal yang nantinya akan dilakukan atau diterapkan oleh anggota timnya atau manajer sepak bola akan menerapkan hal tersebut ke anggota sepak bolanya yang nantinya satu tujuan itu yaitu untuk mencapai satu kemenangan di satu permainan hal itu permainan pada hari itu. Dan nantinya manajer sepak bola itu akan mengalokasikan sumber daya hingga mengarahkan fokus pada hasil jangka pendek. Dia hanya memikirkan ya udah kemenangan itu pas di pertandingan sepak bola pada hari itu, dan tidak dia memikirkan jangka panjangnya, tidak dia hanya memikirkan ya udah anggota bermain pada hari itu menang, ya sudah dia sudah mencapai tujuan atau pencapaian yang udah diharapkan. Nah, sedangkan kepemimpinan berfokus pada mewujudkan visi ke depan bagi organisasi, mengembangkan strategi ke depan, lebih banyak memandang pada horizon yang luas dan menekankan pada hasil jangka panjang. Nah, kita tahu presiden kita bekerja terus juga bertugas memiliki tanggung jawab yang dimana ke depan kedepannya akan mempengaruhi anggota organisasinya atau anggota timnya untuk
lebih berkembang lagi, dan juga presiden, pemimpin juga memiliki strategi-strategi lainnya, ya tidak hanya satu strategi saja yang nantinya para anggota timnya juga akan mengikuti pemimpinnya tersebut, dan diharapkan hal tersebut dapat mempengaruhi atau memberikan dampak ke depannya lebih baik lagi dengan jangka panjang yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu ada tugas. Tugas manajemen banyak mengontrol dan mengarahkan. Nah, kita sudah tahu kan manajemen sepak bola. Dan dia kan lebih mengontrol dan mengarahkan anggota timnya. Untuk satu ya tetap tujuan satu, ya, kemenangan dalam bermain sepak bola tersebut. Nah, sedangkan kepemimpinan menghilangkan sekat sehingga setiap orang memahami apa yang dikerjakan. Nah, kita tahu kan pemimpin kita atau presiden kita menghilangkan sekat dengan gayanya, yaitu belusukan di mana-mana, ya kan, dia ingin melihat atau meninjau langsung, mengetahui apa sih yang terjadi atau yang dirasakan oleh anggota timnya, dan hal tersebut dapat pemahaman satu sama lain dari pemimpin sendiri ke anggota dan sebaliknya anggota ke pemimpinnya. Dan pemimpin juga berfokus bagaimana mengembangkan, memberdayakan orang-orang sehingga mereka dapat optimal dalam bekerja. Nah, sudah tahu kan setelah memahami satu sama lain, mereka juga akan lebih baik lagi, lebih berkembang lagi dalam bekerja sehingga dapat menciptakan pekerjaan atau hasil yang optimal yang diharapkan, pencapaian-pencapaian yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan dapat tercapai dan memberikan dampak yang baik lagi. Terus selanjutnya ada hubungan manajemen berfokus pada objek mesin laporan yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kita tahu seorang manajer sepak bola berfokus satu, yaitu agar menciptakan anggota timnya yang berkualitas dan menciptakan hal-hal yang menurut dia ya udah itu sebagai laporan nantinya ke depannya. Nah, sedangkan kepemimpinan berfokus pada bagaimana memotivasi dan memberikan inspirasi pada orang-orang. Nah, pemimpin ini lebih banyak mempengaruhi atau memberikan inspirasi pada anggota timnya. Manajemen mendasarkan diri pada wewenang formal dan kekuasaan yang lebih banyak menggunakan paksaan dan hukuman. Nah, kita sudah tahu kan kalau seorang manajer itu pertama merencanakan, terus mengorganisasikan, terus juga tadi menjadwalkan juga. Nah, sehingga anggota timnya juga ikut sesuai dengan alur yang telah ditetapkan oleh manajer, sehingga manajer memiliki kekuasaan untuk menjalankan tersebut dan menyuruh anggotanya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan atau direncanakan oleh seorang manajer tadi. Nah, di mana hal tersebut juga merupakan paksaan sehingga anggotanya juga seiring berjalannya waktu juga mengikuti apa yang diharapkan atau telah direncanakan oleh seorang manajer. Nah, sedangkan kepemimpinan itu mendasarkan diri pada pengaruh yang diberikan, di mana seorang pemimpin tidak harus banyak mengarahkan atau mengontrol atau secara langsung belak-belakan untuk menyuruh bekerja para bawahannya, tetapi dia memberikan motivasi dan memberikan pengaruh yang baik dulu, saling memahami. Nah, nantinya hal tersebut memberikan pengaruh yang baik untuk para anggotanya agar bekerja lebih optimal dan berharap untuk mencapai satu tujuan. Nah, kualitas manajemen atau seorang manajer menciptakan jarak emosi, menuntut pemenuhan kebutuhan sepihak dan mendasar pada kekuasaan jabatan. Nah, kita sudah tahu kan orang manajer sepak bola pasti menciptakan jarak emosi kepada anggotanya dan menuntut pemenuhan kebutuhan sepihak, yaitu tadi kemenangan yang diraih oleh anggota timnya, yang nantinya hal tersebut akan berpengaruh oleh pemilik klubnya saja yang mendasarkan pada kekuasaan jabatan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan, manajer itu mempunyai hak untuk mengarahkan, mengontrol, dan
hingga lainnya agar para anggotanya bekerja sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Nah, sedangkan kepemimpinan mempunyai kualitas personal yang halus agar sulit dilihat, tetapi sangat berpengaruh. Nah, kita sudah tahu kan yang tadi gayanya dengan belusukan atau gayanya dengan memotivasi orang atau memberikan inspirasi orang. Nah, sehingga para bawahannya atau anggota timnya dapat melihat, oh gini loh cara bekerja pemimpinku, dapat mengacu lebih semangat lagi bekerjanya, terus juga mengacu lebih jauh lagi memberikan hasil yang optimal dengan pertama antusiasme, di mana seorang anggota bakal sadar atau antusias, pemimpinnya enak ya dalam memberikan arahan atau memimpin anggotanya, terus juga mengintegrasi keberanian dan kemanusiaan. Nah, dan pemimpin ini gayanya dengan istilahnya dari hati ke hati dan memahami satu sama lain antara anggota dari pemimpin ke anggota, sedang sebaliknya anggota ke pemimpin. Nah, hasil yang ingin dicapainya. Manajemen mempertahankan status quo, stabilitas dan keteraturan dan efisien, sedangkan kepemimpinan menekankan pada perubahan, terus menentang status quo dan memikirkan kesejahteraan anggota organisasinya. Di mana kita tahu seorang manajemen mempertahankan status quo, stabilitas dan keteraturan dan efisiensi. Mana secara manajemen yang tadi sudah kita lihat cara kinerja kerjanya atau cara mempengaruhi atau mengarahkan anggotanya dalam bekerja itu dimaksudkan untuk mempertahankan status quo dan diharapkan semua yang direncanakan dapat stabil dapat berjalan dengan stabil sesuai dengan keteraturan dan efisiensinya. Nah, sedangkan kepemimpinan itu dengan kita tahu tadi sebelumnya tadi yang awal kita sudah dijelaskan menekankan pada perubahan di mana pemimpin dapat mempengaruhi dan nantinya dapat menjadikan atau menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi dan menentang status quo sehingga memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dan pemimpin ini tidak tadi yang kita tahu dari hati ke hati ya, sehingga pemimpin memahami anggota organisasinya yang dimana nantinya dapat berpengaruh dalam kesejahteraan anggota timnya atau organisasinya, dapat bekerja lebih baik lagi. Sekian presentasi dari Anggita Galuskar ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.